Oke, udah. Di video ini gue bakal ngejelasin bagaimana satu swipe ketika kita membuka TikTok itu bisa menghancurkan otak kita. Apa sih arti dari satu swipe itu terhadap otak kita? Apakah sesimpel satu motion ataukah sesimpel hanya next video saja? Dan di sini gue bakal ngejelasin bagaimana caranya agar kalian bisa fokus untuk belajar. Bagaimana caranya agar kalian bisa memiliki attention span yang jauh lebih tinggi daripada goldfish. Menurut gua TikTok itu benar-benar powerful banget. Dalam artian dalam satu platform dengan video yang singkat bisa memberikan informasi yang banyak banget di dalam otak kita. It sounds good dalam artian kita bisa belajar banyak hal. Mau dari yang benar-benar berguna sampai yang benar-benar tidak berguna. Namun kita setiap hari menentukan konten mana yang kita ingin nonton dari 1 detik pertama. Kalau misalnya 1 detik pertama itu membuat kita bosan, kita bakal langsung swipe next. 2 detik pertama next. 3 detik pertama next. 1 detik pertama next. Next. Sampai kita menemukan video yang kita sukain. Contohnya apa? Video Alpha Male. Ding, lagunya dengan badass gitu ya, dengan quote-quote-nya yang menarik. Ya itu membuat kita kayak sedikit, oke, gue ngerasa termotivasi. Akhirnya kita next lagi. Kita lupain lagi apa yang kita pelajarin, masukin lagi hal yang baru. Dan hal itu yang terus-terus kita latih. Iya, itu yang kita latih di dalam otak kita tanpa kita sadarin. Kita mengajarkan otak kita untuk berkata, kalau misalnya konten yang gue lihat ini tidak bisa membuat gue terhibur dalam waktu 1 detik atau 2 detik, gue harus mencari konten yang lain. Itu yang coba diajarkan oleh diri kita sendiri, jari kita sendiri, mata kita terhadap otak kita. Jadi siapa yang di sini setelah kalian scrolling berlama-lama, terus ketika ingin mengerjakan pekerjaan yang sulit, rasanya susah banget. Gue ngerasa banyak banget anak muda zaman sekarang yang ketika membaca 1 paragraf kalimat aja, dia harus membaca ulang. Gue yakin kalian pasti paham apa yang maksud gue. Jadi bener-bener gak memahami, ya udah sesimpel baca aja, tapi tidak masuk di dalam otak mereka. Tidak ada rasa pemahaman. Karena menurut anak zaman sekarang, untuk sebuah konten itu bener-bener bisa masuk di dalam otak mereka, tertanam gitu ya. Dibutuhkan lagu yang bener-bener keras banget contohnya. Butuh yang namanya subtitle yang menarik banget, gak cuman bisa warna putih doang. Zaman dulu subtitle tuh warnanya kecil di bawah. Agar apa? Agar visualnya lebih jelas. Namun sekarang teksnya itu jauh lebih penting, sampai terkadang besar banget melebihi gambarnya. Untuk apa? Agar kita bisa benar-benar tertarik, attention. Tidak hanya itu, dengan kita scrolling sosial media, kita melatih otak kita untuk berkata bahwa gua ini benar-benar membenci rasa bosan. Mungkin kalian gak bakal bilang kayak gitu, tapi itu melatih diri kalian untuk tidak mencintai rasa bosan. Ketika ada gak tahu mau ngapain, rasanya keinget konten-konten TikTok. Ketika lagi mau tidur, enaknya gue bisa tiduran sambil scrolling sosial media. Artinya kita butuh suatu hal yang baru terus di dalam otak kita, apapun itu. Mau hidden gem atau tips, trik, apapun, selebriti, video lucu, anime atau apapun itu, agar membuat diri gue terus terhibur. Satu hal lagi yang gue mau bisa bilang, ketika kalian suka banget scrolling sosial media, itu artinya kalian kesepian. Kalian takut akan rasa kesepian, kesendirian, kehampaan, keheningan. Di dalam kamar sendiri, gak ada temen, gak ada hal yang bisa kalian perjuangkan atau kita nantikan. Kalian seakan-akan gak mau tercabut antara diri kalian sendiri yang benar-benar sendiri ini dengan dunia luar. Ada currency, ada mata uang yang benar-benar berharga banget, jauh lebih daripada dolar, jauh lebih besar daripada euro, daripada rupiah. Yaitu apa? Attention kita. Semakin banyak attention yang bisa kita berikan terhadap satu platform ini, maka akan semakin banyak trafficnya, banyak pengunjungnya. Makin banyak juga barang yang bisa gua jual kepada kalian, contohnya seperti itu.
Jadi gue benar-benar berharap untuk kalian bahwa memiliki rasa penghargaan diri terhadap attention kalian. Karena menurut gue attention kita itu benar-benar bernilai banget. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? Berikut gue bakal kasih tahu bagaimana caranya agar kalian tidak selalu mudah scrolling sosial media. Hal pertama, sadari attention kalian itu benar-benar berharga. Adanya kesadaran tersebut. Kalau misalnya kalian ngerasa gue nggak peduli sama attention gue bakalan terus menghancurkan diri gue dengan scrolling sosial media. Gue nggak bisa menghentikan kalian. Maka dari itu kalian harus punya respect terhadap diri kalian sendiri. Bahwa attention gue itu benar-benar bernilai. Gue bakalan memberikan attention gue terhadap suatu hal yang menurut gue penting banget buat gue kasih perhatian. Contohnya baca buku self-improvement, atau nggak nonton video ini, atau nggak nonton podcast yang benar-benar membangun, apapun itu. Jadi kalian harus selektif terhadap apa yang kita kepengen beri attention. 2. Usahakan untuk meletakkan aplikasi TikTok di tempat yang nggak bisa kita lihat. Kayak contohnya dimasukin ke dalam folder. Kalau Android ya di dalam folder, tapi mungkin di slide dulu, baru ketemu TikToknya. Jadi membuat diri kalian itu susah untuk dijangkau. Ketika kita membuka HP terus gak ada TikTok, di otak kalian akan berkata, oh ya, gue saat ini sedang dopamine detox, atau enggak gue saat ini sedang mengurangi kunjungi TikTok, jadi gue gak boleh buka TikTok. Jadi awareness, kesadaran di dalam otak kalian. Hal ketiga yang bisa kalian lakukan adalah log out akun TikTok kalian. Dengan begitu, harapannya adalah tidak ada For You page yang benar-benar dituju buat video kalian. Kalian mungkin bisa berkata gitu ya, iya ya, For You page itu benar-benar berguna banget buat gua, kayak bisa ya menentukan algoritmanya gitu video-video yang gue pengen tonton. Namun kalau misalnya kita pikirin baik-baik, bukankah itu sebenarnya hal yang berbahaya? Kelihatan berguna banget buat kita karena kita jadi tahu apa yang pengen kita tonton, apa yang kita sukain, apa yang membuat kita terhibur. Namun di satu sisi itu malah menggali kubur diri kalian sendiri semakin dalam dan semakin dalam. Gue pribadi suka sedih gitu ya ngeliatin anak-anak masih SMP-an gitu suka nari-nari TikTok dengan sendiri. Seakan ada video yang diputar di dalam otak mereka untuk mereka menari. Sedang kayak mereka nggak punya present, kayak nggak punya mindfulness di dalam otak mereka. Konten itu membawa mereka begitu jauh sampai mereka gak ada HP aja, mereka bisa bikin konten itu di dalam otak mereka sendiri. Dan gue benar-benar berharap kalian memiliki respect, kehormatan terhadap diri kalian sendiri. Sadari bahwa kalian itu benar-benar berharga, attention kalian itu benar-benar bernilai di mata-mata company. Mereka bakal melakukan segala cara agar kalian bisa bertahan lama di dalam platform mereka. Dengan harapan semakin suka environment-nya, maka semakin familiar juga dengan produk-produk yang mereka jual. Dengan harapannya kita juga bisa beli. Gue yakin lu pasti bisa. Bye-bye.